Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SDI Maulaka, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan calon guru penggerak Angkatan 9 atas nama Ibu Maria Anakan SPD GR. Pertama-tama marilah dipanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga pada hari ini kita bisa dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita berkumpul di tempat ini guna untuk mengadakan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Agenda kegiatan hari ini yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat arahan singkat dari Bapak Kepala, yang kelima diseminasi oleh calon guru penggerak, yang keenam diskusi, dan yang ketujuh foto bersama. Kita masuk pada agenda yang kedua, doa oleh Ibu Guru Agama. Waktu dan kesempatan saya berikan. Mari kita semua berdiri mengangkat hati kepada Tuhan dan juga berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan ke hadapan hadirat-Mu atas segala berkat dan bimbingan-Mu terhadap kami, sehingga pada siang hari ini kami masih sempat hadir di sini dalam keadaan sehat dan kuat. Ya Bapa yang Maha Baik, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan kami yang dibawakan oleh hamba-Mu, Ibu Maria Anakan, SPD GR, tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Kami mohon padamu Bapa, sertailah kami dan bimbinglah kami pada kesempatan ini. Semoga semua kegiatan ini dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu sendiri. Semua doa dan harapan ini ya Bapa, kami satukan lewat doa syahadat para rasul. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Ibu Guru Agama yang telah membawakan doa. Agenda yang berikut menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya mengundang kita semua untuk berdiri. Indonesia bersatu.
duduk. Ya, kita masuk pada agenda yang berikut, arang singkat dari Bapak Kepala. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan untuk saya dalam mengadakan kegiatan destinasi budaya positif di sekolah. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang saya kasihi, calon guru dan kelas angkatan ke-9. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya di hari yang baru ini kita akan memulai dengan kegiatan yang baru, budaya positif di sekolah. Hal-hal yang saya akan sampaikan di sini, yang pertama, semangat dalam mengikuti CGP ini sehingga bisa dapat berhasil. Yang kedua, laksanakan atau kerjakan tugas CGP dengan teliti dan baik dan benar agar berhasil juga. Yang ketiga, ikuti alur yang ditunjuk oleh Wali Pusat sebagaimana mestinya bisa dilaksanakan. Yang keempat, saya sebagai pimpinan sekolah sangat mengharapkan bahwa bisa ada perubahan-perubahan di sekolah ini sesuai apa yang didapat, materi yang didapat bisa ditanamkan di sekolah ini sehingga kemudian hari bisa sekolah kita ini bisa berubah. Yang terakhir, terima kasih banyak untuk adik sahabat guru-guru. Selamat melaksanakan tugas sehingga apa yang dicita-citakan bisa tercapai. Hanya ini saja beberapa hal yang saya sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan limpah terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala yang telah menyampaikan arang singkat, kepada calon guru penggerak dan juga kepada kami semua. Kita masuk pada agenda yang berikut, diseminasi oleh calon guru penggerak. Cek baik, 1 2 1 2. Oke, selamat siang semua. Selamat siang. Sekali lagi selamat siang semua. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan dari Bapak Kepala dan juga Bapak Ibu Guru di tengah kesibukan tapi meluangkan waktu bersama saya untuk kita bersama-sama melihat tentang materi-materi yang sudah saya peroleh. Setidaknya saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu Guru dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Sebelum kita mulai, kita buat satu ice breaking. Ice breakingnya tidak terlalu susah. Saya minta Bapak Ibu untuk berdiri tidak sampai 2 menit. Saya persilakan. Ice breakingnya seperti ini. Lakukan apa yang saya lakukan. Jangan lakukan apa yang saya katakan. Lakukan apa yang saya lakukan. Jangan lakukan apa yang saya katakan. Bisa dimengerti? Oke, kita siap eksekusi.
Sudah siap? Oke. Lakukan apa yang saya lakukan, jangan lakukan apa yang saya katakan. Mata. Lakukan apa yang saya lakukan, jangan lakukan apa yang saya katakan. Pinggang. Telinga. Hidung. Mulut. Oke, terima kasih, silakan juga. Masih konsentrasi, berarti tanda yang kita masih semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi Bapak Ibu guru sekalian, Bapak Ibu guru hebat dan juga Bapak Kepala, ini adalah sedikit materi yang sudah saya dapatkan dalam pendidikan kurang lebih masuk bulan ketiga. Bukan berarti saya mengajar, saya hanya mengharapkan supaya apa yang saya dapatkan bisa kita terapkan di lembaga kita tercinta, Sekolah Dasar Impres Maulaka. Di sini Bapak Ibu guru sudah cukup pengalaman dalam mendidik, membina anak-anak di sini yang sudah dihasilkan dari tahun 97 sampai sekarang. Jadi ini ada sedikit materi dan bisa menjadi oleh-oleh dan bekal bagi kita semua dalam mendidik anak kita di sekolah. Oke, yang pertama adalah menyebarkan pemahaman penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Konsep inti yang ada di dalam budaya positif itu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini berkaitan dengan kurikulum merdeka. Kemudian yang kedua, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Ini untuk pembelajaran dengan paradigma baru ini kita baru tahun pertama, yaitu pada kelas 1 dan kelas 4 melaksanakan kurikulum merdeka. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila ada 6 nilai yang kita buat. Ini ada 6 dalam lingkaran. Nanti kita akan bahas pada slide berikutnya. Jadi pembelajaran terdiferensiasi itu pembelajaran yang berpusat pada murid, bukan pembelajaran yang berpusat pada guru, di mana kita sesuaikan dengan minat dan bakat mereka. Dan ini kita lakukan di awal tahun pembelajaran, di mana kita melakukan wawancara dengan peserta didik. Dia masuk dalam kelompok mana? Kelompok kemampuan tinggi, rendah, atau sedang, supaya pengelompokan dalam kelas pembelajarannya disesuaikan dengan kemampuan mereka. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa sebuah penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita masuk pada disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran,
serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mampu berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan universal ini contohnya seperti sopan, jujur, tanggung jawab, religius, dan lain sebagainya. Ya, nilai-nilai kebajikan yang tadi saya sebutkan kita kelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu profil pelajar Pancasila, primary youth program, keterampilan hidup atau life skill. Kita belajar khusus tentang profil pelajar Pancasila. Tadi ada 6 nilai. Kita sebutkan sama-sama. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam, bernalar kritis. Stimulus respon lawan teori kontrol pandangan tentang dunia. Stimulus respon tentang dunia dan juga teori kontrol tentang dunia. Realitas atau kebutuhan kita sama, tapi teori kontrol tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Sampai pada pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang. Kita masuk pada kebutuhan dasar manusia. Jadi kita tahu bersama ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Ada 3. Tapi di dalam kebutuhan dasar ini, ketiga itu sudah dicantumkan atau disatukan menjadi 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada anak-anak kita yang datang sekolah sering kita panggil dia terlambat terus. Itu ada kebutuhan dasar tertentu yang tidak terpenuhi. Contoh dia terlambat terus, atau kadang dia tidak pakai sepatu. Itu coba panggil. Karena ada kebutuhan tadi sekunder, sepatu tidak ada. Itu harus ditanyakan. Jangan sampai kita sebagai guru langsung mengambil tindakan seperti ini. Ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kalau kita tidak makan, kita tidak bisa hidup. Kita tidak pakai, berarti kita tidak bisa keluar. Kita di kamar saja. Dan juga tentang tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kebutuhan dasar yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Dan yang ketiga, harga diri, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Orang berprestasi mau pintar, itu salah satu kebutuhan. Penguasaan. Kebutuhan dasar yang keempat, kebebasan. Kita semua punya kebutuhan dasar untuk bebas. Bebas dalam hal ini adalah bebas bisa mengendalikan diri. Yang kelima adalah kesenangan. Refreshing, dengar lagu, bersiap, tertawa, humor, itu masuk dalam kebutuhan kesenangan. Berikut motivasi perilaku manusia.
Motivasi perilaku manusia, ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Atau ekstrinsik itu motivasinya bisa dilihat oleh orang lain, berbuat sesuatu supaya dipuji oleh orang lain. Itu ekstrinsik, bisa dilihat. Motivasi intrinsik itu menjadi orang yang mereka inginkan, yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita melaksanakan tugas, datang ke sekolah tepat waktu, bukan kita mau mendapat pujian dari anak-anak ataupun bapak kepala, tapi kesadaran itu harus lahir dari hati bahwa saya mencintai pekerjaan saya sebagai seorang guru, dan saya ke sekolah tepat waktu dan masuk ke dalam kelas tepat waktu. Sekarang khusus untuk anak, motivasi perilaku anak. Ada 3, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dari ketiga macam motivasi ini, kita masuk di mana atau kita terapkan yang mana? Hukuman, tidak terencana atau tiba-tiba. Anak datang terlambat, kau sini, langsung truk, langsung pukul, tanpa kita tanya dulu. Atau anak ribut di dalam kelas, kau sini, langsung suruh berlutut, tapi kita tidak tanya dulu kenapa dia ribut. Ya. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman psikis atau fisik. Kita omong saja, kau itu anak sudah simpan, dia punya hati, dan itu dia akan bawa terus secara psikis. Kalau fisik dia tarik pukul, berlutut, timba air. Itu yang pertama. Yang kedua, konsekuensi. Terencana atau disepakati sesuai aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor anak. Guru selalu berkuasa atas diri anak. Anak tidak bisa berkembang. Yang ketiga adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi ketidaknyamanan atau hukuman untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 5 posisi kontrol guru. Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini saya akan tampilkan sebuah video, kita tonton bersama dan masing-masing kita refleksi. Kita masuk di bagian mana? Dari awal. Dari awal. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nalen! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa
Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya
sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab.
Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, bagus sekali Bapak. Jadi, mengapa di dalam kelas itu kita membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Jadi, peraturan kelas itu biasanya terbit tanpa persetujuan pihak objek yang harus melaksanakan. Sementara keyakinan kelas itu adalah persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid dan akan ditaati secara bersama tanpa adanya sanksi atau hukuman. Kalau peraturan tidak buat berarti ada sanksi atau hukuman. Pembentukan keyakinan kelas ya, bersifat abstrak, berisi nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ini kami sudah buat di kelas 6 dan nilai-nilai kebajikan universal ini yang kami ambil, kami fokuskan pada P5. Dibuat dalam pernyataan positif sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas 6 SDI Molakak, hadir tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, bersikap jujur, saling menolong, menghormati dan menyayangi, belajar dengan sungguh-sungguh. Kita masuk pada disiplin budaya positif di sekolah, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah tahap-tahap yang dilakukan untuk menyelesaikan satu persoalan yang terjadi baik di kelas, sekolah, dan juga di rumah kita masing-masing. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah-langkahnya: satu, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Untuk ini juga saya menyiapkan satu video dan Bapak Ibu guru silakan menyaksikan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dan Gosen, berlandaskan pada ilmu kontrol Dr. William Blazer. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah?
Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung matain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan.
sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang tujuh. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Oke, setelah kita menonton video tadi, tidak perlu ada penjelasan tambahan karena kita semua sudah cukup mendengar langkah-langkah yang perlu kita buat, pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita lontarkan untuk anak pada tahap menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi ini bukan saja kita laksanakan dalam kelas, tapi di sekolah dengan anak dan juga dengan rekan sejawat, dan juga bisa kita lakukan di keluarga kita masing-masing. Oke. Penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Terima kasih banyak atas kesediaan waktu dari Bapak Ibu Guru semua, Bapak Ibu Guru hebat.
kiranya materi yang kita belajar bersama hari ini sedikit memberikan gambaran kepada kita dan bisa kita laksanakan dalam mengembangkan pendidikan di sekolah kita SDI Maulakak dengan bekerja sama dan menerapkan budaya positif dan juga 5 posisi kontrol guru. Sekian dan terima kasih. Halo anak-anak, selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Oke, syukurlah kalau kita semua dalam keadaan baik. Sudah berdoa? Sudah. Kalau sudah doa, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan pembuatan keyakinan kelas. Jadi yang dimaksud dengan keyakinan kelas itu adalah suatu bukan aturan, tapi suatu hal yang kita sepakati bersama, kita buat bersama, kemudian kita jalankan di mana diperlukan kesadaran hati kita masing-masing dan tidak ada sanksi. Tapi kalau peraturan berarti kita buat, kita salah berarti kita buat sanksi. Contohnya, kalau kamu tidak satu kelas berarti bukan sanksi, bisa tempeleng, bisa berlutut dan lain sebagainya. Dan di dalam membuat keyakinan kelas ini tentu ada nilai-nilai kebajikan. Sebelumnya ibu bagi kertas ini dan kamu silakan tulis satu peraturan. Ini sudah yang sudah terima langsung tulis. Dan ibu balik begitu langsung tulis seperti itu. Oke, nanti berbalik. Yang sudah langsung tempel. Yang sudah tulis langsung tempel. Yang sudah tulis langsung tempel. Keyakinan kelas itu tidak menggunakan kata-kata negatif. Jangan dilarang. Yang sudah silakan tempel. Sudah? Sudah? Kalau sudah silakan tempel. Yang sudah silakan tempel maju. Di atas di sini. Ya. Sini, ya. Terus. Ya.
Sudah? Oke, silakan duduk supaya kita bisa lihat satu persatu. Silakan duduk di tempat masing-masing. Oke, jadi kalian semua sudah tulis. Coba ibu baca satu persatu ya. Dengar. Saling menghormati, bagus. Saling menolong, bagus. Bersikap jujur dan saling menyayangi, bagus. Membuang sampah pada tempatnya, membantu teman yang sakit, belajar dengan sungguh-sungguh, hadir tepat waktu, bagus sekali. Mengikuti setiap upacara bendera hari Senin, membuang sampah pada tempatnya, bagus. Bersikap jujur, menjaga kebersihan sekolah, hadir tepat waktu, belajar dengan sungguh-sungguh, membantu teman yang kekurangan, belajar dengan sungguh-sungguh, hadir tepat waktu, belajar dengan sungguh-sungguh. Ini belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, bagus sekali. Ini adalah kesepakatan yang sudah kita tulis bersama dari kalian semua. Dari kesepakatan ini kira-kira nilai-nilai kebajikan apa saja yang ada? Nilai kebajikan apa saja? Kejujuran, jujur. Apa lagi? Saling menghormati. Saling menghormati. Apa lagi? Saling menghormati. Ya? Membantu teman yang sakit. Ya, membantu teman yang sakit tadi kita sudah bahas. Sekarang nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang baik yang tercantum dalam yang kita buat ini apa? Jujur, menghormati, apa lagi? Saling menghargai. Menghargai, ya menghargai sama dengan menghormati. Itu tulis. Apa lagi? Jujur, sopan. Nina, apa lagi? Menghormati, menghargai, jujur, sopan. Dari membuang sampah pada tempatnya, nilai kebajikan apa? Ya? Kebersihan. Apa lagi? Hadir tepat waktu. Nilai kebajikannya apa? Disiplin. Bersikap jujur, mengikuti upacara bendera. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Itu nilainya religius. Jadi nilai-nilai kebajikan, jujur, sopan, menghormati, menghargai, kebersihan, religius, dan disiplin. Ini nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan dalam hidup kita setiap hari. Dari kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita ambil tadi, saling menghormati, saling menolong, bersikap jujur, saling menghormati, membantu teman yang sakit, hadir tepat waktu, mengikuti upacara bendera pada setiap hari Senin, kemudian hadir tepat waktu, membantu teman yang kekurangan, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, tidak menyontek pekerjaan kawan pada saat ulangan atau ujian. Kita sepakat ini? Sepakat? Sepakat. Oke, berarti setiap orang maju kita tanda tangan bahwa keputusan ini adalah sah. Maju mulai dari Novi. Masing-masing bawa berpoin. Silakan mau tanda tangan di bagian mana? Bawa berpoin. Paraf saja. Cepat. Paraf saja. Sembarang saya di mana saja. Cepat sedikit. Tarik saja. Lanjut, ikut masing-masing. Lanjut, cepat. Oke, lanjut. Paraf saja, ya. Ya. Sebagai bukti bahwa ini kita buat bersama dan dijalankan juga bersama. Oke. Ini yang terakhir.
Oke, dengan demikian ini adalah kesepakatan kita bersama, keyakinan bersama, dan harap kita jalankan dengan penuh keikhlasan dan penuh tanggung jawab. Dengan demikian keyakinan kelas kita sudah buat, kiranya bisa membantu kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu.